sejahtera semuanya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati MM dan penguji 3 serta pembimbing saya Ibu Dr. Aris Dewi Quraisin SE AKMAK. Perkenalkan, saya Putri Nabila Handarista dari S1 Akuntansi dengan NIM 2103501262. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Struktur Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan studi empiris pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ini ada identitas saya. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, terutama di sektor publik seperti Bappenas. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, budaya organisasi dan struktur organisasi dianggap sebagai faktor internal penting yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Permasalahan seperti lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya integritas, dan struktur organisasi yang tidak efektif masih ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk dalam kasus kelebihan pembayaran IO J20 oleh Bappenas tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana budaya dan struktur organisasi memengaruhi kualitas pelaporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah. Fenomena dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2022, BPK menemukan permasalahan akuntabilitas dan pengendalian internal, seperti kelebihan pembayaran jasa IO dan kekurangan volume pada pembangunan fasilitas umum. Temuan ini mencerminkan kelemahan struktur organisasi, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pejabat pembuatan keputusan atau PPK, serta lemahnya koordinasi karena belum terbentuknya tim penyelesaian kerugian negara atau TPKN. Rekomendasi pembinaan terhadap PPK juga mengindikasinya perlu penguatan nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kepatuhan, dan kehati-hatian. Meskipun Bappenas memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan struktur dan budaya organisasi guna mendukung kualitas pelaporan keuangan. Literatur di sini menggunakan teori keagenan yang digunakan fondasi variabel dalam penelitian ini menggunakan teori agensi yang diusulkan oleh Business Mackling Jensen pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dan perusahaan dan pemegang saham yang seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Di sini ada budaya organisasi. Menurut Sutrisno tahun 2019 menyatakan bahwa suatu kekuatan sosial yang tidak terlihat dengan jelas tetapi mampu mendorong orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi agar dapat melakukan tindakan kerja dapat dikatakan budaya organisasi. Struktur organisasi. Menurut Quraisin tahun 2006 menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan tanggung jawab dan tugas yang dilakukan oleh setiap individu dan setiap kelompok terkait kerangka bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pada suatu kegiatan. Ini ada kualitas keuangan. Kualitas laporan keuangan menurut Devitri itu merujuk pada sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari kesalahan material maupun pembangunan, serta mampu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini ada hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh budaya organisasi terdapat kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kausalitas sebab akibat. Variabel penelitiannya yang dependen yaitu kualitas laporan keuangan, independennya X1 budaya organisasi, X2 struktur organisasi.
Populasi dalam penelitiannya adalah karyawan Bappenas, bagian keuangan, akuntansi, sumber daya manusia. Teknik pengambilan yang diambil penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya adalah 150 responden. Metode jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data penelitiannya adalah kuesioner. Untuk metode analisis data ada statistik deskriptif, uji validitas, uji realitas, dan uji hipotesis. Ini ada hasil dan pembahasan dari uji validitas. Nilai loading faktornya di atas 0,5 yang dapat dikatakan sudah cukup memenuhi validitas konvergen. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Semua variabelnya di atas 0,6, yang dimana composite reliability nilainya 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima untuk exploratory research. Untuk validitas diskriminan, ini melalui kriteria Fornell-Locker memiliki nilai di atas 0,6. Semua variabel di sini di atas 0,6, yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, dan kualitas pelaporan keuangan memiliki validitas yang cukup baik. Nah, di sini juga ada R-square dengan 0,539, artinya 53,9% perubahan dalam kualitas pelaporan keuangan dapat disajikan oleh kedua variabel independen yang digunakan, sedangkan 46,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai R kuadrat sebesar 0,539 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel tersebut. Ini ada koefisien jalur PET, di mana T statistik lebih dari 1,6 dan p-value kurang 0,06, maka hubungannya dianggap signifikan. Semua variabelnya di atas 1,96 dan kurang dari 0,05. Uji hipotesisnya. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Untuk simpulan dan saran, setelah dilakukan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Diperoleh nilai patch coefficient sebesar 0,590 dengan T statistik 8000 dan p-value 0,000, karena nilai T statistik lebih dari t-table 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sehingga hipotesis pertama diterima. Yang kedua, struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Diperoleh nilai PET coefficient sebesar 0,235 dengan T statistik 3,292 dan p-value 0,001. Karena T statistik lebih besar dari t-table 1,96 dan p-value lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Untuk sarannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan untuk pengembangan di masa mendatang. Perusahaan sebaiknya mengintegrasikan upaya untuk memperkuat budaya organisasi dengan perbaikan struktur organisasi. Keduanya harus berjalan seiring, di mana budaya yang baik dapat mendukung struktur yang lebih handal, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan, serta sebaliknya. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan lebih banyak variabel dari faktor eksternal untuk melihat bagaimana pengaruh budaya dan struktur organisasi terhadap pelaporan keuangan dari waktu ke waktu. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.